pemateri Aidul sama Dimas kan? CP, sebut CP. Oke, 1, 2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, tugas mata kuliah pengantar fikih munakahat ingin membahas atau mendiskusikan tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perbatasan umur pernikahan. Mungkin dari pemateri, dari saudara Aidur ataupun Dimas, langsung saja membacakan materinya. Dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan waktunya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Perkawinan dalam bahasa Arab itu disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata zawaj memiliki arti kawin atau mengawini. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata nikah atau kawin memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau dengan resmi. Para ulama berselisih pendapat mengenai pengertian lafaz nikah. Menurut ulama Hanafiyah, nikah menurut bahasa yaitu jima. Sedangkan menurut majas yaitu akad, karena akan tersebut menjadi perantara kebolehan jima. Menurut ulama Malikiyah, nikah menurut bahasa yaitu jima, sedangkan menurut majas yaitu akad atau ikatan. Menurut ulama Syafi'iyah, nikah secara bahasa yaitu akad dan secara majas adalah jima. Menurut istilah, akad adalah yang dengan akad itu membolehkan hubungan intim dengan lafaz yang tertentu. Menurut ulama Hanabilah, kalangan bangsa Arab bahwa nikah diartikan sebagai jimak dan akad. Dari beberapa pendapat di atas, maka nikah bisa diartikan akad, juga bisa diartikan wadi'i atau setubuh. Sedangkan menurut istilah Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Muin mengatakan bahwa nikah secara syar'a adalah akad yang dengan akad itu menjadi kebolehan untuk bersetubuh dengan lafaz nikah atau kawin. Menurut Abu Bakar bin Muhammad Husaini Al-Hasan Ad-Dimishqi dalam kitab Kifayatul Al-Khyar, nikah menurut syara adalah akad yang telah masyhur, yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat. Dari pengertian itu, bisa kita simpulkan bahwa nikah menurut syara itu akad yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat yang dengan akad itu menghalalkan hubungan atau hubungan wati atau setubuh. Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan itu merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsagan golizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi perkawinan merupakan suatu ikatan yang disahkan dengan adanya akad yang kuat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hukum melakukan pernikahan itu wajib jika orang tersebut sudah mampu lahir batin, sehat jasmani, rohani, dan siap menikah. Jika tidak segera menikah, maka dikhawatirkan akan berzina. Yang kedua, sunnah jika orang tersebut sudah mampu lahir batin, sehat jasmani, rohani, dan siap menikah. Dan jika tidak segera menikah, tidak akan kekhawatiran untuk berbuat zina atau hukum asal. Yang ketiga, hukumnya adalah mubah. Jika orang itu tidak memiliki keinginan untuk menikah
atau tidak memiliki biaya untuk menikah. Yang keempat, makruh jika orang itu tidak ingin menikah, ditambah tidak memiliki biaya karena dikhawatirkan tidak mampu menghidupi anak istrinya. Yang terakhir, haram jika orang tersebut menikah dengan tujuan menyakiti. Mungkin materi selanjutnya tentang pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu akan dijelaskan oleh Aidur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Dimas. Di sini saya akan membahas tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tadi tentang perkawinan. Nah, jadi pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah meresmikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut salah satunya tertera pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Adapun perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dari perubahan tersebut bisa diartikan bahwa terdapat perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan, khususnya untuk wanita, di mana undang-undang sebelumnya nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika wanita berusia 16 tahun. Akan tetapi setelah adanya perubahan atas undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan ketika wanita sudah berusia 19 tahun. Nah, artinya terdapat kenaikan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan atas ketentuan batasan umur tersebut, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung dengan cukup. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berpengaruh drastis terhadap peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk di pengadilan agama. Nah, jadi tadi diubahnya pasal 1 diubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi usia pernikahan itu dinaikkan dari 16 tahun menjadi ke 19 tahun. Nah, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk pemateri. Mungkin cukup jelas dari pemateri untuk membahas tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perbatasan umur pernikahan. Di sini saya membuka sesi pertanyaan, mungkin dari pendengar atau penyimak ada yang ingin ditanyakan untuk pemateri, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya. Tadi terkait soal kenaikan umur dari wanita itu dari 16 itu menjadi 19 tahun ya. Nah,
pertanyaan saya itu apakah undang-undang tersebut atau perubahan undang-undang tersebut itu undang-undang tersebut efektifkah dilaksanakannya di sekarang ini, dilakukannya di hari ini? Apakah itu undang-undang tersebut efektif dan apa pengaruh dari undang-undang tersebut setelah diubah yang awalnya itu dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Saya moderator. Sekian, terima kasih. Moderator, gimana ini? Ya, mungkin saya perjelas lagi untuk pertanyaan Jaki. Untuk perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masalah perbatasan umur pernikahan, apakah sekarang ada yang menjalankan seperti itu atau tidak? Ya, Mungkin Menjawab bisa moderator. ya, mungkin langsung bisa dijawab untuk materi. Dipersilakan. Ini pertanyaan terlalu mudah ya moderator, sangat mudah sekali. Jadi saya langsung saja menjawab. Kenaikan umur dari 16 menjadi 19 tahun itu dalam undang-undang bisa memiliki dampak yang signifikan, tergantung pada konteksnya. Mungkin itu berkaitan dengan perubahan usia minimal untuk mendapatkan hak atau tanggung jawab tertentu, seperti hak memilih, hak menikah, atau tanggung jawab hukum. Untuk menilai aktivitasnya itu perlu dilihat secara spesifik pada undang-undang yang bersangkutan dan dampak konkretnya dalam masyarakat. Sekian. Oke, Izin, ya mungkin dari saudara Dur ada menambahkan. izin menambahkan. Nah, tadi kan ditanyakan apakah efektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu di sekarang. Kalau menurut saya ya sangat efektif, soalnya itu bisa merubah angka kekerasan KDRT ibaratnya. Kan kata Pak Sofyan kemarin kan faktor utama kekerasan, konflik dalam rumah tangga, perceraian itu karena ekonomi. Nah, jadi ya apa tadi? Jadi sangat efektif lah Undang-Undang Nomor 16 ini tahun 2019, soalnya dinaikkan juga kan apa namanya tahunnya dari 16 tahun ke 19 tahun. Dan juga di sini berpengaruh drastis terhadap peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah di pengadilan agama. Begitu. Sekian, terima kasih. Masuk moderator. Jadi apakah Bapak Aidur akan menikah di umur dekat ini? Izin masuk. Sepertinya belum. Selesaikan dulu kuliah. Kata Mungkin sudah di luar pembahasannya, saya cukupkan. Oke, baik. Mungkin ada dari yang lain atau saudara Zaki sudah paham? Sudah moderator, sudah aman. Terima kasih. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Ya. Dimas. Ya, mungkin langsung dijawab bagi pemateri, dipersilakan. Bentar ya.
Izin bentar ya moderator, masih nyari-nyari di Google ini. Baik, dijawab secepatnya sebelum saya tutup forum diskusi ini. Izin menjawab. Apa alasannya perubahan untuk usia wanita yang dari 16 menjadi 19 untuk tentang pernikahannya? Alasannya itu karena pada usia 19 tahun itu wanita mungkin dianggap lebih matang secara fisik dan emosional serta memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membuat keputusan berat seperti pernikahan. Keputusan semacam itu sering sekali dipengaruhi oleh norma-norma sosial, perkembangan psikologis, dan upaya untuk memastikan perlindungan terhadap individu yang lebih muda. Baik, Jadi terima kasih. kesimpulannya, Mungkin ada tambahan dari Saudara Edur. jadi kesimpulannya tadi dari saudara Dimas tadi, demi mengurangi resiko kematian saat kehamilan, ya kan? Benar sekali Bapak Idur. Baik, terima kasih. Mungkin dari Saudara Mahdi sudah dapat memahaminya atau belum? Oke. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada dipertanyakan. Kalau tidak ada, saya tutup dalam hitungan 10 detik. Ini gak ada yang mau nanya nih. Kalau enggak saya yang nanya nih. Nanti saya kasih coklat. Kalau nggak ada yang nanya, kasnya naik. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan saja diskusi kita. Setuju? Setuju. Kalau udah setengah jam. Oke. Walaupun belum setengah jam. Sigit nggak mau nanya Sigit? Bagi Saudara Sigit, jangan tidur di kos. Ditanya. Jangan, Git, tanya Git. Saya sudah nyiapin materi loh, masa enggak ada yang nanya? Atau yang tadi masih kurang paham bisa ditanyakan lagi. Iya, tanyain aja biar setengah jam. Oke, baik. Mungkin izin saya sebagai moderator ingin bertanya. Oh boleh, silakan. Oke. Kenapa negara lebih menaikkan umur usia pernikahan ke 19, bukan 20 atau bukan ke atasnya lagi? Kenapa harus 19? Dengan alasan apa negara menaikkan di umur 19 wanita itu boleh menikah? Terima kasih. Baik, langsung saja dijawab. Kenapa harus 19 tahun? Kan sebelumnya itu kan 16 tahun kan. Nah, dulu 16 tahun itu dinaikkan karena banyaknya perceraian di usia dini. Dan juga pernikahan di usia dini itu banyak juga. Jadi dinaikkan ke 19 tahun. Nah, kenapa nggak ke 20 tahun? Karena kan ketuaan. Masa kamu lama baru nikah ibaratnya susah kan? Sedangkan 19 tahun itu banyak yang masih nikah siri, masih banyak yang nikah siri nggak resmi lah ibaratnya kan. Masih banyak yang nikah yang nggak resmi karena belum cukup umur. Mungkin kalau dinaikkan ke 20 tahun itu lebih memberatkan ke masyarakat. Soalnya kesulitan untuk bikin
buku nikahnya. Sekian, terima kasih. Izin menjawab dan izin masuk moderator. Izin menambahkan sedikit saja. Kenapa nggak di umur 20 atau 21 ya? Itu mungkin dipandang sebagai langkah yang cukup dalam untuk melindungi remaja agar bisa memberikan ruang bagi kebebasan dalam pilihan hidupan mereka. Makanya kenapa ditetapkan di umur 19 itu. Baik, saya ingin menyanggah atas pernyataannya Saudara Aidur. Apabila jika kalau ingin menikah itu mengurangi pernikahan di masa usia dini. Nah, kalau kita ngelihat dengan mata kepala kita sendiri dengan suasana yang di luar, dengan konteks pernikahan hamil di luar nikah atau apakah itu termasuk pantas atau termasuk merusak Undang-Undang Nomor 16 ini dengan perubahan batas usia perempuan menikah di usia 19 tahun. Izin menjawab. Nah, itu kan kasus saya itu kan tentang apa namanya? Kehamilan di luar nikah. Nah, jadi kalau kehamilan di luar nikah itu kan kayak mana ya? Kalau nggak nikah, intinya dalam agama itu kan harus nikah. Jadi kalau nggak nikah itu anaknya itu nyebut bapaknya tuh ke siapa? Masa dibuang anaknya? Ya kan? Yang saya tanyakan di sini, nah apakah Saudara Aidur tadi pernyataannya usia 19 tahun perempuan boleh menikah karena untuk mengurangi pernikahan di masa usia dini. Betul apa enggak? Ya betul. Oke, saya menyanggah di sini. Nah, ketika ada kehamilan di luar nikah, misalnya ketika di usia remaja SMP rata-rata 16 tahun atau 17 tahun, apakah itu termasuk merusak susunan undang-undang yang telah dibuat oleh negara atau tidak? Tidak merusak karena bisa nikah siri. Jadi nanti nikah lagi dia di KUA pas umurnya sudah cukup. Apakah ada alasan tertentu Anda menyebutkan atau mengatasnamakan bahwasanya tindakan itu tidak merusak undang-undang? Karena kan memang harus wajib nikah kan. Karena Sedangkan umur wajib nikah maksimal itu 19 tahun. Izin masuk biar saya menganuin. Itu tidak merusak tidak merusak undang-undang suatu negara. Undang-undang biasanya membahas hak asasi manusia, kebebasan dan perlindungan hukum tanpa merinci aturan spesifik mengenai perkawinan atau kehamilan di luar nikah. Namun, setiap negara itu memiliki hukum perdata, agama, atau peraturan khusus yang mungkin mengatur perkawinan, kehamilan, atau hubungan seksual. Sehingga dalam beberapa kasus, kehamilan di luar nikah mungkin melibatkan pertimbangan hukum tertentu terkait usia atau izin wali. Jadi itu yang dimaksud Aidur, Saudara Aidur. betul sekali. Jadi untuk kesimpulan untuk lebih meringkas itu bagaimana? Silakan Saudara Aidur. Jadi sudah dikatakan Dimas tadi untuk melindungi hak asasi manusia juga kan. Dan apalagi tadi Mas? Kenapa? Apa tadi banyak tadi? Apanya? Yang hak asasi manusia, wali. Hak asasi manusia, kebebasan, dan perlindungan hukum
tanpa merinci atau spesifik mengenai perwakilan atau perkawinan atau kehamilan di luar nikah. Nah, itu. Itu tuh kesimpulannya apa? Moderator. Kalau Iya. menurut saya Hadir. kesimpulannya itu karena kan dia kan sudah melakukan kehamilan di luar nikah. Jadi dalam agama Islam itu diwajibkan untuk menikah. Nah, jadi nanti dia menikah lagi secara resmi di KUA setelah umurnya cukup. Begitu. Bukan nggak merusak undang-undang. Oke, terima kasih. Mungkin dari Saudara Sigit ada pertanyaan? Tidak ada, kita mungkin sudah jelas untuk Alhamdulillah. diskusi kita semua. Oke, mungkin sudah jelas diskusi kita tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perbatasan usia pernikahan. Mungkin itu saja dari kami. Itu saja juga dari pemateri. Terima kasih telah memberikan wawasan yang cukup luas bagi kami. Oke, baik, saya tutup diskusi kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan, Mahdi.